Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Bagaimana ini ya buat teman-teman yang SKTP-nya sudah terbit ya, khususnya untuk pencairan sertifikasi guru triwulan ketiga dan mungkin untuk persiapan yang triwulan keempat, dan bagaimana juga perkembangan info GTK-nya buat teman-teman guru yang sampai detik ini SKTP-nya belum terbit atau bahkan masih belum valid ya data-datanya. Ya, saya ucapkan semoga yang belum valid segera valid, dan yang belum terbit SKTP-nya agar segera terbit, dan yang masih posisi kode 16 segera bisa berubah ya ke kode-kode berikutnya ya, terutama ke kode 8. Nah, jadi ini adalah perkembangan informasi terkait dengan tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu guru untuk bagi teman-teman guru yang SKTP-nya sudah terbit ya. Nah, maka tentu bagi teman-teman guru yang SKTP-nya sudah terbit tinggal menunggu waktu kapan pencairan tunjangan sertifikasi gurunya akan dicairkan. Jadi kalau kita merujuk kepada aturan yang berlaku, maka semestinya pencairan tunjangan sertifikasi guru itu akan berlangsung di bulan September ini ya. Nah, jadi kalau SKTP-nya sudah terbit, maka triwulan ketiga itu diperkirakan akan cair di pekan-pekan ini ya. Jadi mungkin akan dimulai tanggal-tanggal berapa ya? Mungkin 29 atau tanggal 30. Nah, itu mungkin akan di ini, atau sampai awal Oktober ya, sampai awal Oktober bagi mereka yang akan penarikan data di tahap kedua gitu ya, karena ini yang tahap pertama itu sudah selesai sehingga teman-teman guru itu sudah diterbitkan SKTP-nya. Nah, jadi sebagai contoh ya, ada daerah-daerah yang sudah terbit SKTP-nya itu ditunjukkan pada Provinsi Kalimantan Utara ya, untuk semester 2 tahun 2025 yang mencangkup untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat dengan lampiran daftar nama penerima ada di 98 halaman ya. Bapak Ibu guru yang mungkin yang menonton yang di Provinsi Kalimantan Utara dan sudah melihat 98 halaman tersebut ya, apakah Bapak Ibu masuk di dalam list tersebut? Kemudian dasar regulasi ya, sesuai dengan narasi video ya, merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan jadwal pencairan TPG triwulan ketiga itu mulai September 2025 ya, seperti itu. Nah, ini isi pokok penting ya di dalam SKTP, bahwasanya penetapan penerimaan SK penetapan penerima tunjangan profesi guru untuk guru ASN di daerah pada jenjang pendidikan menengah itu juga sudah ada ya lampiran daftar namanya pada lampiran SK. Kemudian syarat penerima itu tunjangan profesi guru itu dibayarkan hanya kepada guru yang sudah memenuhi kriteria ya. Sekali lagi saya ulangi, TPG itu akan dibayarkan hanya kepada guru yang sudah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya status sertifikasi, kemudian beban kerja dan lain sebagainya. Nah, detail kriteria ini tidak dirinci ya, karena sudah sering kali saya jelaskan di video-video saya yang lain. Kemudian besaran dan pajak ya, untuk tunjangan profesi guru itu dibayar per triwulan dengan besaran per bulan setara dengan 1 kali gaji pokok dan dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan. Jadi itu disesuaikan dengan golongannya Bapak Ibu ya. Kalau golongan 3 itu mendapatkan 5% plus 1% BPJS, sedangkan yang golongan 4 itu adalah 15% plus 1% BPJS. Jadi untuk yang golongan 3 6%, yang golongan 4 itu 16% gitu. Nah, sumber dana tentu bersumbernya dari APBN yang akan disalurkan ya langsung ke rekening Bapak Ibu guru ya. Nah, masa berlaku pembayaran itu keputusan diperuntukkan untuk periode 1 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025, khususnya untuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat. Selanjutnya itu adalah sesuai dengan penyesuaian dengan gaji berkala. Jika ada Bapak Ibu guru yang ada kenaikan gaji secara berkala yang membuat nominal TPG berubah, maka pemerintah daerah itu melakukan reload ya, agar hak bayar sesuai dengan nilai pada aplikasi SIMBAR ya, atau Sistem Informasi Manajemen Pembayaran.
Nah, terkait dengan tanggal dan penandatanganan itu ditetapkan di Jakarta 21 September 2025 atas nama Kepala Puslapdik ya, Andika Kinandra SSI MMM. Kemudian untuk yang ini yang tadi sudah saya tentukan apa yang ketentuan ininya yang ditandatangani oleh Kepala Pusladaplik ini. Nah, SKTP itu diterbitkan di Jakarta tanggal 21 September. Jadi sejak 21 September itu Bapak Ibu guru itu sudah ada teman-teman guru yang SKTP-nya sudah terbit ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi posisi sekarang juga itu masih ada beberapa guru yang masih berjuang ya untuk memperbaiki data-datanya agar data-datanya itu valid sehingga bisa InfoGTK bisa melakukan penarikan data ya. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ada penarikan data pada tahap kedua gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tahap pertama itu bisa dikatakan gagal, maka di tahap kedua itu ada penarikan data. Jadi yang penting Bapak Ibu guru itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Tetapi bagi Bapak Ibu guru yang yang pada tahap 1 itu sudah selesai ya, dan bahkan sudah menerima SKTP, penerbitan SKTP dan sudah berubah ke 08, maka ya tinggal menunggu pencairan ya. Jadi kalau merujuk kepada seperti pada pencairan triwulan 1 dan 2 yang seringkali terjadi di akhir bulan sampai awal bulan berikutnya, maka sepertinya untuk yang triwulan ketiga ini juga akan terjadi di akhir-akhir bulan ya. Jadi kita coba tunggu di tanggal-tanggal 29 hingga 30 itu ya, sejauh mana perkembangannya ya. Saya harap Bapak Ibu guru yang sudah menerima TPG triwulan ketiga untuk yang tanggal 29 ataupun 30, Bapak Ibu guru bisa meninggalkan kolom komentar di YouTube saya biar saya update dan menjadi penyemangat untuk teman-teman guru yang lain yang sedang lagi berjuang ya untuk memvalidasi data-datanya. Ini dampak bagi guru ya. Tentu kalau guru dengan SKTP yang terbit, maka sudah dipastikan ya untuk tunjangan triwulan ketiganya ya pasti akan cair ya di akhir September sampai awal Oktober. Ingat ya Bapak Ibu guru ya, pencairan itu pasti akan selalu berlanjut di akhir bulan sama awal bulan berikutnya, semacam itu. Nah, guru yang SKTP belum terbit maka harus menunggu penerbitan SKTP. Artinya kalau saya lihat di berbagai macam komentar guru-guru ya, itu banyak yang memang ada kesalahan di dalam data-datanya ya, sehingga data-datanya itu tidak valid, sehingga harus dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya itu harus dilakukan dengan operator sekolah ya, jadi menunjuk untuk data-data mana saja yang ini. Kalau yang saya lihat yang banyak berkomentar itu lebih kepada kasus tidak terpenuhinya 24 jam tatap muka, bahkan tidak ada yang menjadi guru wali. Nah, itu menjadi kasus tersendiri. Jadi padahal di dalam aturan kebijakan itu sudah jelas disebutkan ya. Kemudian ini nominal tunjangan profesi guru itu akumulasi dari 3 bulan, dimana sesuai dengan gaji pokok plus dipotong pajak ya. Jadi Bapak Ibu guru tetap akan mendapatkan pemotongan pajak ya, meskipun kemarin-kemarin beredar isu bahwa untuk guru-guru itu tidak akan dikenai potongan pajak, tapi kenyataannya Bapak Ibu guru tetap akan mendapatkan pemotongan pajak. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.